Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman semua pemirsa channel Al Hasan, alhamdulillah kita di sini berjumpa lagi dalam kesempatan podcast dakwah Al Hasan yang kembali dihadiri oleh bintang tamu kita yang sudah tidak asing lagi, Bang Ainur Al-Kaliabangi. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Tat. Mana aja nih? Waduh, kita ngungsi. Ngungsi kemana? Bukan ngungsi, isolasi. Isolasi. Karena ada efek-efek dari corona. Corona bin Sadeli dah itu. Bisa dulu deh. Corona cowok dong. Empok corona. Binti. Oh, Binti. Iya, Lupa. Binti Sadeli. Ya, alhamdulillah udah hasil tesnya kita udah negatif. Alhamdulillah. Kemarin berarti sempat di itu dong. Wah, lockdown kita di rumah. Swab. Kagak, rapid Kagak. doang. Oh, rapid. Itu ya udah ngeri banget. Oh, ngeri banget ya. Iya, alhamdulillah udah non reaktif, kita langsung seger lagi. Alhamdulillah. Iya, dari sononya udah otomatis. Ya, gimana? Udah enakan berarti ya? Alhamdulillah. Makanya kita siap. berani kemarin. Ya, udah siap lagi nih kita ngaji wasitiyah lagi nih. Ya, udah lupa. Udah lupa. Jadi kita kajian kita sebelumnya Ya. itu tentang apa ya? Nah, itu bahwasanya Ahlus Sunnah itu mengimani bahwasanya Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dinafikan, ditiadakan, diingkari segala bentuk keserupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Itu bahasan kita yang sebelumnya dulu. Sebelum Bang Ainur di lockdown. Nah, Iya, udah lama bener itu. bulan yang lalu. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah kabarkan di Al-Quran tanpa mentahrif, memalingkan. Masih ingat nggak? Iya. Misalkan kita dengar ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Berarti Kita mengimaninya dengan 4 hal. Tanpa tahrif, free. yaitu tanpa memalingkan ke makna yang lain. Oh, ini bukan istawa. Apa dong? Istaula, berkuasa. Kalau istawa kan tinggi, naik di atas. Tinggi di atas. Oh, itu bukan tinggi di atas, tapi menguasai ars. Tanpa mentahrif, tanpa mentasbih yang kedua. Tanpa menyerupakan ketinggian Allah di atas ars dengan ketinggian makhluk di atas sesuatu yang lain. Jadi nggak bisa kita katakan tingginya Allah di atas ars seperti tingginya seorang raja di atas singgasana. Nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, tanpa mentakif. Ya, memikirkan bagaimana bentuk istiwanya Allah di atas ars. Tingginya Allah di atas ars. Nggak bakal nyampe. Kita mau ngebandingin dengan siapa? Nggak punya padanan. Ya nggak? Nah, kalau kita dikatakan, Bang Ainur, tahu dop nggak? Kagak. Hidupnya di gurun? Kagak. Bentuknya kayak biawak? Oh, kayak biawak. Cuman dia warnanya kayak warna gurun pasir. Oh, ada bayangan. Iya. Nah, kalau ini Allah ada padanannya nggak? Kalau biawak, dop itu ada padanannya, dop. Lah, Allah padanannya siapa? Nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya nggak bisa dibayangkan, dipikirkan bagaimana bentuknya. Yang terakhir nih, ya, yaitu bila ta'til, tanpa menolaknya, kita nerima. Allah berfirman demikian, kita terima dengan keimanan. Nah, cuman masalahnya gini kan, kita kan namanya netizen ya. Netizen suka searching, tahu-tahu nemu dah tuh video ceramah kayak ada yang posting masalah ini. Kalau kita tok-tok menerima apa yang Allah firmankan terus kita yakini, kita jadi namanya mujasimah itu katanya. Mujasimah menyerupakan Allah dengan makhluk. Lah, kok jadi begitu kata kita? Ya. Belum baca kitab ini dia kali ya? Belum baca, atau kalau baca menolak. Karena lebih mengedepankan hawa nafsu atau condong kepada buku-buku yang menurut dia itu sesuai dengan kebenaran. Padahal tidak demikian. Nah, mereka itu niatnya baik. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah At-Tadmuriyah, sebenarnya orang-orang seperti itu niatnya baik, ingin mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluk. Iya betul tuh. Gitu dia. Makanya mereka menyatakan kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Setiap ayat hadis yang mengesankan adanya keserupaan dengan makhluk, semisal kayak tadi, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Allah mempunyai tangan. Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam
sujud penghormatan yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Atau dalam hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi SAW menyatakan, Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Turun. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dari kiamat kelak. Nah, kata mereka, ini kan kalau Allah disifati datang, tinggi, apalagi tadi punya tangan, turun, segala macam. Kok kayak makhluk ya? Iya, jadi yang sebenarnya mujassimah siapa? Nah, kata mereka, kalau sifat-sifat ini ditetapkan bagi Allah, nanti serupa dengan makhluk. Kalau Allah tinggi, makhluk juga tinggi. Nanti serupa dengan makhluk, berarti ditahrif, dipalingkan. Maksudnya itu bukan tinggi, tapi menguasai. Maksudnya itu bukan tangan, tapi kekuatan. Cari aman. Cari aman. Maksudnya bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Ya, begitu. Wajah rabbuka, maksudnya bukan Allah yang datang, tapi amru rabbika. Perintah Allah, perintah Rabbmu. Itu kata mereka. Nah, jadi ini keliru. Kalau mujassimah itu mengatakan tangan Allah kayak tangan saya nih. Ada tuh yang begitu? Ada mujassimah yang seperti itu. Ya, mereka itu kaum mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, kalau dikatakan karena kesamaan sifat nih, sifatnya sama-sama tangan. Mereka itu menghindari. Kalau Allah punya tangan, kayak kita dong punya tangan. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Gitu. Lah kan beda tangan Allah dengan tangan kita. Ini tangan Allah, ini tangan kita. Beda. Jangankan tangan Allah sama tangan kita. Tangan kita sesama kita aja nggak sama. Sama makhluk, tangan beruk, monyet, lutung kasarung, gorila. Beda. Ya, beda sama tangan manusia. Tangan Bang Ainur, mantep bener. Iya udah. Iya nggak? Iya, mantep bener kan? Sempurna. Iya. Ya. Nah, ini mau disamain sama tangan. Lutung kasarung, beruk itu punya tangan juga tuh. 5 juga. Hah? Punya jari, punya tangan. Mau nggak disamain? Namanya sama-sama tangan, namanya sama-sama jari. Nggak mau. Loh, namanya sama, kok nggak mau disamain? Karena beda hakikatnya. Begitu juga, namanya sama. Tangan Allah, tangan makhluk. Hakikatnya beda. Makhluk sama makhluk aja nggak sama. Apalagi makhluk sama Rabb Al-Khaliq, ya beda lagi. Jadi begitu. Nah, sekarang begini. Ada yang memang tadi bener tuh, ya pengen supaya mensucikan diri ya. Kalau kata kita mah. Nih, saya ngopi gitu. sendiri ya. Iya. Bang Ainur denger udah nggak ngopi lagi nih. Iya. Ya. Suka bikin gigi hitam. Hah? Gigi hitam? Kopi? Gigi saya kayak hitam kayaknya. Dulu di iklan, tahu nggak? Biar dia ngelakuin ini. Oh iya. Nah, itu jadi tipe-tipe orang, tipe-tipe netizen yang ngaji nih, yang ngaji ya, bukan netizen yang alay. Nah, netizen ngaji yang suka pada berantem di medsos. Ada yang bilang gini, apa sih pentingnya lo ngurusin apa ya tadi, sifat Allah? Udah mending nggak usah bahas begituan lah. Atau ada juga yang bilang begini, udah ya lo gak usah begitu-begitu. Kita cari aman aja kalau bahasa kita nih. Udah semua takwil aja semua tuh gitu. Nah, itu sikap kita bagaimana tuh? Tuh nggak aman justru. Justru malah nggak aman. Nggak aman. Nah, sekarang pentingnya apa? Lo tahu Allah begitu, lo pentingnya apa? Coba. Emang Ya. nggak dosa? Sekarang gini ya, Allah sudah mengabarkan demikian. Sikap kita gimana terhadap kabar dari Allah Subhanahu wa taala? Selain mengimani, membenarkan, tasdik dan mengimani, kan begitu. Iya. Sekarang kalau kita takwil, sekarang yang paling tahu tentang Allah siapa sih? Kita atau Allah? Allah. Nih, Rasulullah ngabarin dalam hadis. Selain Allah, siapa yang lebih mengetahui tentang Allah? Ya, selain dirinya, kecuali Rasul. Dan setelah Allah adalah Rasulullah SAW. Masa iya kita lebih tahu daripada Allah? Iya. Nih, makanya nih, di matan berikutnya nih, Syekhul Islam Ibnu Ada Taimiyah. lanjutannya nih? Oh iya, ada. Ini bukuannya udah buluk begini nggak apa-apa ya? Dulu kan begitu ya? Iya nih, udah, aduh. Yang penting orangnya nggak belum buluk lah, insya Allah. Hampir aja. Nah, kata Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min khalqihi.
Apa tuh? Karena Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Allah mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Allah yang paling tahu. Kalau Allah menginginkan makna istiwa di atas arsy adalah menguasai, Allah pasti kasih tahu. Karena beda makna istawa yastawi istiwaan dalam grammar bahasa Arab dengan istaula yastauli istila menguasai, itu nggak sama. Ya, makanya Ibnul Arabi pernah ditanya seorang ulama Ahlussunnah, apakah dikenal dalam bahasa Arab istawa maknanya istaula? Kata beliau, la ta'riful Arab. Kayak gini nggak pernah dikenal oleh ucapan oleh orang-orang yang ngajarin. Loh, itu ngarang-ngarang sendiri. Waduh. Seorang penyair beragama Nasrani. Lah, Istawa. Oh, iya. Dia bersyair ini ya. Qad istawa Bishr 'alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bishr telah istawa 'alal Iraq. Istawa 'alal Iraq. Ini penyairnya salah. Harusnya kalau menguasai istaula 'alal Iraq. Menguasai Irak. Min ghairi sayfin, tanpa pedang, tanpa pertumpahan darah. Tapi kalau kita bilang begitu, mereka terima kagak? Hah? Nih lo, begini lo ngikutin syair Nasrani lo. Terima Nah, mereka memang mengakui itu. Oh, ngaku. Iya, di buku-bukunya. Parah Ya, semisal Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, nyebutin itu. Disebutin. Nah, mereka menyangka ini jadi syahid, jadi bukti pendukung. Nih, buktinya syair ini ada. Loh, kok bisa ayat Quran ditafsirkan pakai syair? Ya, penyairnya orang Nasrani lagi. Sekarang begini. Allah menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan Allah tidak mentafsirkannya, menjelaskannya lebih detail. Allah berfirman kepada nabinya orang Arab. Kepada sahabat nabinya orang Arab. Al-Quran turun pakai bahasa Arab. Kalau ini nggak mudeng juga, terus apa fungsinya Al-Quran diturunkan? Padahal Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Pasti sahabat tahu mentadaburi, tahu maknanya. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak jelaskan apa makna istawa. Allah tidak menjelaskan makna istawa. Ya udah yang dikenal oleh orang-orang Arab demikian. Apalagi Nabi menjelaskan Allah fis sama. Ya, ketika Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah? Qalat fis sama, dan yang lain-lainnya. Nah, wa asdaqu qilan, Allah yang paling benar ucapannya. Ya, jadi siapa kita pilih, ucapan Allah apa penyair Nasrani? Wa ahsanu hadisan min khalqi, yang paling baik ucapan daripada makhluknya. Kemudian setelah Allah, rusuluhu, rasulnya, shadiquna musaddaqun, rasul yang jujur, yang dibenarkan. Jadi Rasul bersabda, Allah turun ke langit dunia. Allah begini begitu. Sekarang siapa yang kita terima? Mereka. Sekarang kalau kita tanya, apa landasan Bapak mengatakan istawa itu istaula? Ayatnya mana? Gak bakal ada. 30 juz Quran muter-muter di situ aja, gak bakal nemuin ayat baru. Hadisnya mana? Gak ada, kecuali pakai ini. Jadi Ya, gitu ya. pakai kepala, pakai logika. Bukankah, begitu. Kalau istawa nanti tinggi mananya berarti Allah butuh tempat dong. Allah butuh ini dong. Allah, itu kan berarti dia sendiri tuh yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Malah dua orang. Nah, dia sendiri. Karena jembatan menuju menafikan, jembatannya tasbih dulu. Iya. Ketika dia mengatakan, oh nggak benar tuh. Allah beristiwa di atas ars. Kalau Allah beristiwa di atas ars, kayak makhluk dong. Lah, dia sendiri tuh. Kalau kita menetapkan udah begitu aja. Ya. Bagaimana hakikat bentuknya, kita serahkan pada Allah. Karena Allah nggak ngabarin kepada kita gimana bentuk Allah beristiwa di atas ars. Allah punya tangannya kayak apa. Kayak gitu. Jadi intinya jangan cari aman dan nggak ada yang aman ya. Nggak ada. Yang Kita aman ikutin. belajar. Ikutin salah. Ikutin Rasulullah, sahabat, tabi'in, imam madzhab. Udah selesai. Paham dah. Kayak gitu. Nanti kita lanjut lagi insya Allah di pelajaran berikutnya. Karena tandain dan nih. Alhamdulillah dapat ilmu insya baru. Allah. Habis corona. Ya. Alhamdulillah.